Hello, I'm from the 13th group. My name is Alina Nabila Dwi Cahya, number name 122. And here I will explain my part, which is about the introduction to the theory of social legal studies by Reza Banakar. One of the big names in the legal academic world who is widely known as a theorist who has dedicated his time to pursuing this debate is Professor Reza Banakar. He is known as a writer and researcher who intensively publishes his work that focus on socio-legal theory and methodology. At the theoretical level, according to him, it is necessary to emphasize the importance of considering and integrating internal legal views with external legal views, where the perspective of legal practitioners must be integrated with the social environment, as well as the need for a more reflective perspective of scientists on law, both of which must be able to transcend boundaries and of the dichotomy between law and society. Quoting Wheeler and Thomas, Banakar, 2005. Socio-legal studies are an alternative approach to studying legal doctrinal studies. The word socio in socio-legal studies represent a context in which law exists. This is why when a socio-legal researcher uses social theory for analytical purposes, he is usually not concerned with the sociology or other social science, but with the study of law and the social science of law. Banakar and Travers, 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Fahri Rosyad. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori socio-legal study oleh Banakar. Istilah studi hukum sosial pertama kali muncul pada 1990-an di berbagai sekolah hukum Inggris untuk menggambarkan studi hukum interdisipliner. Reza Banakar merupakan salah satu penggerak sosiolegal yang mempromosikan bidang ini secara lebih luas di banyak negara. Bermula dari tradisi akademis yang dikembangkan oleh Emil Durkheim pada akhir abad ke-19 dan Max Weber pada awal abad ke-20. Istilah sosiologi dan masyarakat pernah banyak digunakan untuk memunculkan pemikiran hukum dan untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Dalam jurisprudensi seperti Eugene Ehlich, Roscoe Pound, Oliver Wendell Holmes. Dalam perkembangannya, ada ahli hukum yang mengedepankan pendekatan hukum sosial sebagai perpanjangan dari pendekatan doktrinal, sambil terus mengkaji dan menganalisis undang-undang, peraturan, dan keputusan hakim. Pendekatan ilmu sosial tidak hanya sosiologi, tetapi juga antropologi, psikologi, sejarah, politik, dan lain-lain. Penelitian sosiolegal menjadi populer di Indonesia terutama setelah diperkenalkan oleh Van Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum Universitas Leiden melalui serangkaian workshop intensif pada program Building Block of the Rule of the Law pada tahun 2009 sampai 2012. Analisis hukum memang sangat penting menjelaskan suatu kasus hukum. Pendekatan sosiolegal digunakan lebih memahami masalah yang komprehensif hukum dan penerapannya. Misalnya, menghubungkan sebuah studi dari undang-undang, keputusan pengadilan, dan kebijakan untuk praktek tidak hanya menilai realitas empiris bekerjanya hukum, tetapi juga memungkinkan untuk mengevaluasi apakah hakim telah cukup memeriksa kasus hingga ia menjatuhkan putusan. Manfaat dari pendekatan sosiolegal adalah untuk membantu memahami dan memberikan konteks konfigurasi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merupakan upaya mengembangkan doktrin hukum. Perkenalkan, nama saya Nandito Dimitri Grzaki dengan NIM 293. Di sini saya akan mempresentasikan tahapan yang diperlukan untuk melakukan desain penelitian sosiolegal. Menurut Banakar, diperlukan 8 tahapan untuk melakukan desain sosiolegal. 1. Topik penelitian. Topik penelitian terdiri dari peristiwa, proses, atau perkembangan sosial yang oleh peneliti diyakini penting bagi masyarakat. 2. Tinjauan pustaka. Menurut Banakar, tinjauan pustaka membantu peneliti mendapatkan gambaran dari penelitian sebelumnya yang relevan, baik yang terkait secara empiris maupun teoritis dengan topik penelitian. 3. Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Penelitian yang baik membutuhkan pertanyaan yang dirumuskan dengan hati-hati terkait topik yang dibatasi dengan jelas. Dengan kata lain, rumusan masalah mempersempit ruang lingkup penelitian ke arah yang sebelumnya belum pernah dipelajari atau dianalisis dengan benar. 4. Kerangka teori.
Ini mencakup beberapa asumsi dan keyakinan secara implisit atau eksplisit, menginformasikan dan memandu jalannya penelitian. 5. Metode penelitian. Metode penelitian seperti survei, observasi, etnografi, focus group, discussion, atau teknik wawancara adalah alat untuk mengumpulkan data empiris. 6. Etika penelitian. Terdapat 2 pengertian etika penelitian menurut Banakar yang penting dilakukan untuk penelitian yang baik. Pertama, penelitian harus memperhatikan orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian dan melindungi mereka dari bahaya dan resiko, serta memastikan bahwa penelitian tidak akan melanggar martabat privasi dan keselamatan pribadi mereka. Kedua, menurut Banakar, etika penelitian mengharuskan peneliti untuk melakukan refleksi total terkait penelitian yang dilakukan dengan mempertanyakan bagaimana peneliti menyusun pertanyaan dan cara peneliti bertanya saat melakukan penelitian. 7. Data atau bahan empiris. Data empiris memberikan informasi berdasarkan fakta tentang materi yang menjadi objek penelitian. 8. Analisis dan kesimpulan. Analisis kesimpulan membutuhkan keterkaitan antara data empiris dan kerangka teori. Analisis seharusnya tidak hanya memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah, tetapi juga melampaui asumsi awal penelitian dan mengajukan pertanyaan baru. Banakar memandang tidak adanya konsensus dalam perdebatan sosiologi hukum berkaitan dengan sifat sosial dari hukum, serta tidak ada penjelasan teoretis yang ditulis secara menyeluruh. Oleh karenanya, Banakar menyebut bahwa dalam tatanan teoritis perlu ditekankan pertimbangan dan memadukan pandangan hukum dari dalam dengan pandangan dari luar. Dengan kata lain, perspektif praktisi hukum harus terintegrasi dengan lingkungan sosial dan samping perlunya sudut pandang ilmuwan tentang hukum yang lebih reflektif. Keduanya harus mampu melampaui dualitas hukum dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.